teman-teman semuanya. Semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat semua ya. Nah, kali ini kita belajar tentang pembangunan wilayah. Di sini kita akan membahas tentang makna pembangunan wilayah dan pembagian wilayah pembangunan di Indonesia. Nah, selanjutnya kalau kalian melihat gambar ini, kalian masih ingat gak sih pembahasan kita sebelumnya? Nah, terkait tentang wilayah itu ada berbagai macam ya. Ada wilayah perkotaan, ada wilayah pedesaan, wilayah pertanian, dan wilayah lainnya. Tuhan sudah sangat baik menciptakan wilayah dengan berbagai macam ya, sesuai memiliki kenampakan dan ciri khasnya yang berbeda. Lalu, apa sih makna pembangunan itu sendiri? Pembangunan itu adalah upaya untuk memanfaatkan lingkungan di suatu wilayah dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Berikut adalah gambar suatu wilayah di Papua. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa keadaan wilayah Papua pada tahun 2013 dan yang sekarang sangat berbeda. Kalau yang tahun 2013, jalannya itu masih sulit dilalui oleh kendaraan. Nah, kalau yang sekarang sudah lebih baik, jalannya sudah beraspal dan sudah mudah dilalui oleh kendaraan. Nah, menurut kalian, apakah pembangunan di Indonesia telah merata? Jawabannya sudah pasti belum merata ya. Nah, kemudian di sini saya menampilkan beberapa gambar. Di sini kita bisa melihat bahwa pembangunan di Indonesia belum rata. Di gambar pertama itu adalah wilayah perkotaan yang sudah bagus, jalanannya sudah sangat bagus ya, terus ada gedung-gedung tinggi. Sedangkan di wilayah pedesaan yang nomor 2 dan nomor 3, itu yang nomor 2 adalah permukiman yang sifatnya belum permanen. Terus yang nomor 3 itu adalah di mana ada jembatan yang sudah rusak tapi belum dibenahi atau belum dibangun secara lebih layak. Sedangkan di yang gambar nomor 4, jalanannya sudah bagus, sudah tertata, dan banyak kendaraan yang lalu lalang di jalan tersebut. Terkait dengan pembangunan wilayah, nah, wilayah pembangunan di Indonesia itu dibagi menjadi 4 wilayah pembangunan utama. Yang pertama itu wilayah A, B, C, dan D. Kalian bisa dilihat gambar peta berikut. Nah, garis yang warna pink itu adalah pembatas wilayah pembangunan utama di Indonesia ya. Nah, di sini wilayah pembangunan utama A, pusatnya itu ada di kota Medan. Yang wilayah pembangunan utama B, pusat pertumbuhan wilayahnya yaitu di kota Jakarta. Nah, yang wilayah pembangunan utama C, pusat pertumbuhan itu ada di kota Surabaya. Dan yang terakhir, wilayah pembangunan utama D, pusat pertumbuhannya itu adalah di kota Makassar. Nah, apa sih fungsi dari keempat wilayah pembangunan utama itu? Nah, wilayah pembangunan utama dibagi lagi menjadi 10 wilayah pembangunan. Kalian nanti bisa cari sendiri apa sih wilayah 10 pembangunan wilayah itu apa saja. Nah, fungsi dari wilayah pembangunan utama itu agar pembangunan di wilayah Indonesia bisa merata. Jadi telah dibagi berdasarkan pembagiannya dan dilihat dari potensi wilayah itu sendiri terkait dengan pembangunan wilayah. Jadi kota-kota yang disebutkan sebelumnya memiliki pengaruh yang luas untuk wilayah-wilayah di sekitarnya. Oke, dari pembahasan sebelumnya, kira-kira apa nih kesimpulan pembelajaran kali ini? Nah, pembelajaran kali ini terkait dengan pembangunan wilayah yaitu setiap wilayah memiliki ciri yang khas dan potensi yang berbeda-beda ya. Lalu, setiap wilayah memiliki kesempatan untuk bisa melakukan pembangunan sesuai dengan potensinya. Oke, di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang teori pertumbuhan wilayah dan pembangunan wilayah ya. Jangan lupa dibaca bukunya agar kalian bisa lebih memahami lagi terkait dengan pembangunan